Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liandini Asri. Saya dari kelas 2A, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi bab 6 yaitu probabilitas. Yang pertama, kita masuk ke dalam konsep dasar probabilitas. Probabilitas adalah kemungkinan suatu hasil akan terjadi. Eksperimen atau percobaan adalah sebuah proses yang menyebabkan hasil satu atau beberapa kemungkinan. Hasil merupakan kejadian yang muncul dalam eksperimen. Kejadian atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih dari hasil eksperimen. Eksperimen acak adalah hasil dari eksperimen yang belum diketahui hasilnya hingga seluruh eksperimen selesai kejadian. Mutuali eksklusif adalah dua kejadian tidak mungkin terjadi saat bersamaan. Kolektif eksklusif adalah paling tidak satu kejadian terjadi pada setiap eksperimen. Kejadian independen adalah hasil dari satu eksperimen tidak mempengaruhi eksperimen yang lain. Kejadian dependen adalah kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara eksperimen, hasil, dan kejadian. Eksperimen atau percobaan adalah sebuah proses yang menyebabkan hasil atau keluaran satu atau beberapa kemungkinan di dalam observasi. Misalnya ketika kita melempar dadu, maka kemungkinannya akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh lain adalah ketika kita melempar koin, maka akan muncul angka A dan gambar G. Hasil merupakan kejadian yang muncul dalam eksperimen. Misalnya, kembali masalah melempar dadu. Jika kita melempar dadu dan mendapatkan angka 5, angka 5 ini merupakan hasil dari eksperimen. Begitu pula ketika kita melempar koin dan mendapatkan angka A, maka A ini merupakan hasil dari eksperimen. Selanjutnya kita masuk ke teori probabilitas. Dua pendekatan probabilitas, yang pertama yaitu objektif dan yang kedua yaitu subjektif. Probabilitas objektif terdapat dua macam, yaitu probabilitas klasik dan probabilitas empiris. Subjektif berdasarkan informasi yang ada. Probabilitas klasik dihitung dengan membagi jumlah hasil yang terjadi dengan jumlah semua kemungkinan hasil. Contohnya ketika kita melempar dadu, berapa probabilitas mendapatkan angka 2, berapa mendapatkan angka ganjil. Probabilitas mendapatkan angka 2 adalah 1/6 dan probabilitas mendapatkan angka ganjil adalah 1/2. Selanjutnya probabilitas empiris. Probabilitas empiris dihitung dengan membagi jumlah kejadian yang telah terjadi dengan jumlah eksperimen yang telah dilakukan. Contohnya, seorang mahasiswa mengambil mata kuliah statistika dengan dosen X. Berapa probabilitas untuk mendapatkan nilai A? Nilai probabilitas dihitung dengan menghitung jumlah mahasiswa yang telah diampu dosen X dan berapa jumlah mahasiswa mendapat nilai A. Selama 5 tahun, dosen X telah mengajar 1000 mahasiswa dan sebanyak 150 orang mendapatkan nilai A. Probabilitas mendapatkan nilai A adalah 0,15 di mana 150 adalah jumlah kejadian yang terjadi dan 1000 merupakan jumlah eksperimen yang telah dilakukan. Selanjutnya probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif ini didasarkan pada pengalaman dan keyakinan yang berhubungan dengan kejadian yang bersifat random atau acak. Dalam perhitungan probabilitas, suatu kejadian akan terjadi hanya didasarkan pada terkaan atau perakiraan saja yang didasarkan pada keyakinan dan pengalaman sebelumnya. Contohnya, Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistik. Menurut pengamat politik, Budi akan menang pemilihan kepala daerah di kota X pada tahun 2020. Aturan tambahan perhitungan probabilitas. Aturan main tambahan diaplikasikan ketika kita mempunyai dua kejadian atau lebih dan kita ingin menghitung probabilitas paling tidak salah satu kejadian. Probabilitas kejadian mutuali eksklusif dan eksklusif. Kejadian bersifat mutuali eksklusif adalah dua kejadian tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Formula dua kejadian dengan rumus probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. Formula 3 kejadian, probabilitas A atau B atau C sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C. Contoh kejadian mutuali eksklusif dan eksklusif. Sebuah pabrik memproduksi air minum mineral isi 1 liter. Survei bulan sebelumnya menunjukkan dari 2000 sampel yang diambil, 250 isinya kurang dari 1 liter, 1700 pas dan 150 lebih dari 1 liter.
Jika kita mengambil satu botol secara random, berapa probabilitas mendapatkan isi kurang atau lebih dari 1 liter? Jika A, B, dan C adalah probabilitas mendapatkan kurang, pas, dan lebih dari 1 liter, maka probabilitas A sama dengan 250 dibagi 2000 hasilnya adalah 0,125, dan probabilitas B 1700 bagi 2000 hasilnya 0,85, dan probabilitas C 150 bagi 2000 hasilnya 0,025. Probabilitas A atau C sama dengan probabilitas A tambah probabilitas C sama dengan 0,125 tambah 0,25. 0,025 hasilnya adalah 0,150. Diagram Venn untuk probabilitas kejadian mutuali eksklusif. Misalnya, kita mempunyai dua kelereng di dalam sebuah kotak dengan warna merah dan biru. Kejadian A merupakan kejadian kelereng merah dan kejadian A merupakan kejadian kelereng bukan merah, atau dalam hal ini adalah kelereng biru. Diagram Venn tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejadian yang bersaling bertumpukan, sehingga kejadian bersifat mutuali eksklusif dan kolektif eksklusif. Karena itu, probabilitas kejadian mendapatkan kelereng merah atau probabilitas A ditambah probabilitas kejadian A mendapatkan kelereng bukan A adalah 1, sehingga bisa ditulis sebagai berikut. Probabilitas A tambah probabilitas A sama dengan 1, dan probabilitas A sama dengan 1 kurang probabilitas A. Selanjutnya, contoh kejadian mutuali eksklusif dan eksklusif dengan diagram Venn. Kembali contoh pada 6.1. Probabilitas A sama dengan 0,25 dan probabilitas B sama dengan 0,85 dan probabilitas C sama dengan 0,025. Berapa probabilitas mendapatkan botol kurang dari 1 liter atau lebih dari 1 liter? Probabilitas A atau C sama dengan 1 kurang probabilitas A atau C sama dengan 1 kurang probabilitas B sama dengan 1 kurang 0,85, hasilnya adalah 0,15. Probabilitas kejadian bukan mutuali eksklusif. Dua kejadian bukan mutuali eksklusif berarti dua kejadian atau lebih kejadian bisa terjadi bersamaan. Probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B kurang probabilitas A tambah B. Contoh kejadian non-mutuali eksklusif. 400 wisatawan mancanegara mengunjungi Yogyakarta bulan Juni 2013. 200 mengunjungi Keraton Yogyakarta, 250 mengunjungi Candi Borobudur, dan 150 mengunjungi Keraton dan Candi Borobudur. Berapa probabilitas Wisman mengunjungi Keraton atau Borobudur? Probabilitas A sama dengan 200, di mana mengunjungi Keraton Yogyakarta dibagi 400 sama dengan 0,5. Probabilitas B 250, di mana mengunjungi Candi Borobudur bagi 400 hasilnya 0,625, dan probabilitas A tambah B sama dengan 150, di mana mengunjungi Keraton dan Candi Borobudur bagi 400 sama dengan 0,375. Probabilitas A atau B sama dengan 0,5 tambah 0,625 kurang 0,375, hasilnya adalah 0,75. Selanjutnya, contoh kejadian non-mutuali dengan diagram Venn. Kembali ke contoh 6.3. Dua kejadian yang bukan bersifat mutuali eksklusif dapat digambarkan dengan menggunakan diagram Venn. Misalnya, kejadian A adalah jumlah kunjungan Wisman ke Keraton dan kejadian B adalah kunjungan ke Borobudur. Daerah yang merupakan intersep kedua kejadian A dan B merupakan probabilitas gabungan, yaitu probabilitas Wisman yang mengunjungi baik Keraton dan Candi Borobudur. Maka probabilitas Wisman mengunjungi Keraton atau Candi Borobudur sebesar probabilitas A tambah probabilitas B kurang probabilitas A dan probabilitas B sama dengan 0,5 tambah 0,625 kurang 0,375, hasilnya adalah 0,75. Aturan perkalian perhitungan probabilitas digunakan untuk kejadian yang bebas atau independen dan kejadian tidak bebas atau dependen. Probabilitas kejadian independen. Kejadian independen jika satu kejadian tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Dua kejadian A dan B bersifat independen.
Probabilitas A tambah B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B. 3 kejadian independen A, B, dan C. Probabilitas A dan B dan C sama dengan probabilitas A kali probabilitas B kali probabilitas C. Contoh probabilitas kejadian independen. Arema Indonesia melakukan survei dan menunjukkan bahwa fans Arema Indonesia berlangganan tiket menonton 75%. Bila 2 orang fans dipilih secara random, berapa probabilitas keduanya berlangganan tiket menonton pertandingan? Karena probabilitas satu fans Slemania tidak mempengaruhi probabilitas fans lain, maka ini merupakan kejadian yang bersifat independen. Probabilitas T dan T sama dengan 0,75 kali 0,75. Hasilnya adalah 0,5625. Probabilitas kejadian dependen. Kejadian dependen bila satu kejadian mempengaruhi kejadian yang lain. Jika 2 kejadian A dan B bersifat dependen, probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B bersyarat probabilitas A, atau probabilitas A dan B sama dengan probabilitas B kali probabilitas A bersyarat probabilitas B. Dalam bentuk probabilitas bersyarat, probabilitas B bersyarat probabilitas A sama dengan probabilitas A dan B probabilitas A. Probabilitas A bersyarat B sama dengan probabilitas A dan probabilitas B probabilitas B. Contoh probabilitas kejadian dependen dan bersyarat. Departemen produksi sebuah perusahaan mempunyai ahli sebanyak 200 orang dengan rincian sebagai berikut. Umur kurang dari 35 tahun, sarjana 100, master atau S2 50, total 150. Umur lebih dari 35 tahun, sarjana S1 35, master S2 15, total 50. Total sarjana S1 135, master S2 65, total 200. Jika seorang ahli dipilih secara random, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut hanya bergelar S1? Berapa probabilitas bahwa ahli tersebut berumur kurang 35 dan master? Berapa probabilitas bahwa ahli tersebut master dan berkurang 35? Berapa probabilitas bahwa ahli berumur lebih dari 35 tahun jika bergelar master? Berapa probabilitas bahwa ahli bergelar sarjana jika berumur kurang 35 tahun? Misalnya, probabilitas S sama dengan probabilitas ahli bergelar sarjana, probabilitas M, probabilitas ahli bergelar master, probabilitas A, probabilitas ahli dengan umur kurang dari 35 tahun, dan probabilitas B, probabilitas ahli dengan umur antara lebih dari 35 tahun. Probabilitas S sama dengan 135 bagi 200, hasilnya adalah 0,675. Probabilitas A dan M sama dengan probabilitas A kali probabilitas M bersyarat A sama dengan 150 bagi 200 kali 50 bagi 150 sama dengan 50 bagi 200, hasilnya 0,25. Probabilitas M dan A sama dengan probabilitas M kali probabilitas A bersyarat M sama dengan 65 bagi 200 kali 50 bagi 65 sama dengan 50 bagi 200, hasilnya adalah 0,25. Probabilitas B bersyarat M sama dengan probabilitas B dan M bagi probabilitas M sama dengan 15 bagi 200 per 65 bagi 200, hasilnya adalah 0,231. Probabilitas S bersyarat A sama dengan probabilitas S dan A per probabilitas A sama dengan 100 bagi 200 per 150 bagi 200. Hasilnya adalah 0,667. Pada cabang pertama, probabilitas S sama dengan 135 bagi 200. Pada cabang pertama untuk master dan cabang kedua untuk umur kurang dari 35 tahun. Diagram pohon menghitung probabilitas. Diagram pohon tersebut bisa digambarkan di dalam gambar 6.5, di mana pada cabang yang pertama menunjukkan probabilitas ahli bergelar sarjana dan master, sedangkan pada cabang yang kedua menunjukkan umur masing-masing ahli. Misalnya, pada cabang sarjana mempunyai 3 cabang, yaitu mereka yang berumur kurang dari 30 tahun, antara
30-40 tahun dan lebih dari 40 tahun, atau kita bisa juga lihat dengan menggunakan gambar titik 6, di mana cabang yang pertama menunjukkan umur sedangkan cabang yang kedua gelar yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke teori probabilitas Bayes. Teori menghitung probabilitas jika ada informasi tambahan. Probabilitas berdasarkan informasi yang ada disebut probabilitas awal. Probabilitas setelah ada informasi tambahan disebut probabilitas direvisi. Contohnya, Departemen Produksi mendapatkan keluhan dari pelanggan tentang adanya produk yang cacat. Ada dua mesin yang digunakan, yaitu mesin pertama A1 yang memproduksi 45% dan mesin kedua A2 yang memproduksi 55% dari total produksi. Berapa probabilitas produk cacat dari A1 dan A2? Produksi total untuk mesin A yaitu 45% dan untuk mesin A2 55%. Probabilitas untuk mesin A 0,45 dan untuk probabilitas mesin A2 yaitu 0,55. Besarnya probabilitas ini disebut dengan probabilitas awal. Misalnya sekarang ada informasi sebagai berikut. Produksi cacat untuk mesin A1 yaitu 2%, produksi cacat untuk mesin A2 yaitu 3,5%, probabilitas untuk mesin A1 yaitu 0,02, probabilitas untuk mesin A2 yaitu 0,035. Jika B adalah produksi cacat, maka probabilitas B bersyarat A2 sama dengan 0,025 dan probabilitas B bersyarat A2 sama dengan 0,035. Jika sekarang kita mengambil sampel dari kedua mesin secara random, probabilitas untuk mendapatkan produk yang cacat dengan adanya tambahan informasi ini disebut dengan probabilitas yang direvisi. Probabilitas A1 bersyarat B adalah probabilitas mendapatkan produk cacat dari mesin pertama A1. Probabilitas A2 bersyarat B adalah probabilitas mendapatkan produk cacat dari mesin pertama A2. Probabilitas Bayes untuk kejadian A1 dan A2 yang bersifat mutually eksklusif dan collectively exclusive. Probabilitas AI bersyarat B sama dengan probabilitas AI, probabilitas B bersyarat AI. Bagi probabilitas A1, probabilitas B bersyarat AI1 tambah probabilitas A2, probabilitas B bersyarat A2. Probabilitas A1 bersyarat B sama dengan 0,45, 0,02 bagi 0,45, 0,02 tambah 0,55, 0,035 sama dengan 0,009 bagi 0,02825 sama dengan 0,3186. A2 bersyarat B sama dengan 0,55, 0,035 bagi 0,45, 0,2 tambah 0,55, 0,035 sama dengan 0,01925 bagi 0,02825 sama dengan 0,6814. Sekian dari penjelasan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.